Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sobat-sobat TikTokku dimanapun teman-teman berada. Ini saya mau belajar lagi ya, sharing-sharing masalah TikTok affiliate yang lagi saya coba gempur, saya lagi praktek, lagi mencoba gitu ya. Kalau kemarin ada yang bercerita, nih kak silo sekali nih lampunya. Cerita masalah ini. Saya ngobrolin masalah, bukan masalah apa ya, tentang bodoh ya. Kok kameraku rada miring ini gitu nih. Tahu lah miring apa enggak ya guys. Ini mejanya kali yang miring. Ini nih, cara menghilangkan terlalu silo nih guys. Mata saya keganggu segini lah, redup-redup gini aja lah enak. Ini cara menghilangkan view 0. Ada yang komentar di YouTube saya ini ya, bahwa beliau sudah lancar, udah bagus, penjualan udah oke, sampel udah banyak, tapi tiba-tiba kehantam view 0. Saya kemarin ngalamin juga, saya ada testing satu akun yang saya pernah cerita sebelumnya ya, bahwa ujung-ujungnya apa? Ya didiamin. Karena ngelapor ke TikTok segala macam nggak ada jawaban yang perfecto yang bisa, ini begini gitu. Jadi itu yang saya jalankan akhirnya apa? Saya diamkan tuh akun. Saya testing atu nggak view-nya, bahkan yang non keranjang kuning pun tetap aja view-nya rendah. Akhirnya saya diamkan, kisaran sebulan kembali normal gitu. Dan saat ini ya akunnya sudah running, cuma memang masih apa adanya, kadang 1, kadang 0 gitu. Penjualan setiap harinya. Tapi yang saya coba praktekkan saat ini adalah gimana caranya istiqomah teman-teman. Jadi problem utama di TikTok ternyata ya gimana caranya kita bisa istiqomah. Istiqomah ini dalam bahasa gini, jadi setiap hari seperti yang disampaikan ya para senior, salah satunya Mas Birto yang sebagai acuan saya mantau beliau dan saya juga join grupnya beliau, jadi sehari-hari saya bisa mantau apa yang disampaikan, apa yang dipetuahkan gitu ya teman-teman. Bahwasanya yang paling harus dilakukan adalah konsistensi upload. Kalau beliau kan nyaranin 3-5. Memang benar, itu yang urgent ternyata setelah saya testing sono sini, bukan apa-apa. Yang diperlukan adalah continue. Nah, kalau bisa continue-nya pun juga di jam-jam tertentu ya. Kalau beliau ngajarin setiap jam bagus gitu. Tapi kalau aku coba praktek ya cara bodohnya begini ya. Sosial media itu orang mainnya kapan sih? Gitu lah aja lah. Jadi orang berangkat kerja sambil di jalan gitu kan. Orang baru melek mata, biasanya buka HP, terus scroll-scroll. Itu mungkin jam 6, jam 7, jam 5. Aku biasanya testing tuh di jam 4, jam 5 itu udah mulai, kalau aku udah bangun biasanya aku sering segera, kalau aku lagi ada konten bahkan tak dadakin, biasanya tak usahakan di situ. Jadi jam 4, 5, 6 gitu kan. Bahkan aku sekarang di akunku utama sudah tak trial 24 jam upload. Dalam 24 jam dengan malah lebih dari 24 video. Jadi ada yang 1 jam 2, 1 jam 1. Tuh, yang tak coba praktek. Tapi karena kadang-kadang kebentrok dengan keriuhan ya sehari-hari ya kadang ngaco gitu. Tapi minimal adalah udah upload di atas 10, bahkan di atas 15, 20 ke atas lah. Itu yang satu akun. Tapi belum bisa merata karena saya saat ini testing 4 akun teman-teman. Dan itu, jadi yang urgent adalah konsistensi upload ini minimal ya kalau bisa 1, ya paling minimal 1. Dan pada saat sudah terbiasa teman-teman, 5-4 itu kayaknya kecil banget, dikit banget. Saya yakin sekarang gara-gara saya ngecoba di akhir September itu testing yang 35 video, walaupun nggak bisa running wheels terus-terusan, akhirnya bikin 5 video itu sangat merasa dikit banget ya gitu. Dan impact-nya apa? Pertama, setelah saya coba testing itu intinya itu ya, konsistensi upload minimal ya kalau bisa 5, 3, 2, 1 ya kemampuan panjenengan. Tapi kalau sampai berani menantang diri, baiknya sih betternya ya makin banyak lebih bagus. Terus usahakan pas upload itu ya sudah ada view baru upload biar nggak dianggap spam. Tapi jujur ini aku pengalamanku ya, apakah rule ini menyepam apa enggak aku nggak tahu karena aku belum baca aturannya di TikTok bahwa ini nggak boleh nggak.
Aku nggak tahu, ini cuman sepengalaman saya pribadi. Jadi disclaimer dulu, ini sepengalaman saya dan saya dengerin suhu gitu ya. Bahkan saya sering kadang-kadang juga kadang-kadang lupa gitu, mau upload, wih masih nol, tapi ya udah, ada kok nggak ngaruh gitu. Cuman waktu saya kena kayak nol itu nggak tahu pelanggarannya apa, saya nggak tahu karena waktu saya tanyakan ke TikTok jawabannya itu tadi renek jawaban. Pertama, kalau pelanggaran di TikTok kan ada poin-poinnya, itu nggak ada. Yang pasti akun sehat. Terus pas ya itu intinya kayak gitu didiamkan dan problemnya di mana nggak tahu. Siapa tahu saya ngebombardir konten juga nggak tahu juga apakah pengaruh. Tapi ya betternya itu, jadi udah ada view baru up. Nah, paling aman ya di scheduling teman-teman. Scheduling pakai laptop. Terus aku sekarang lagi nemu cara lagi, saya gara-gara nontonin Pak Deno namanya, ada orang Solo, beliau itu orang udah usia, terus tapi kok bisa menghasilkan 30 juta per bulan. Saya pantau gitu ya. Ternyata setelah saya lihat, beliau juga konsisten. Terus caranya kayak gimana? Nah, saya dapat pelajaran baru lagi. Beliau ini bikin konten ya apa adanya aja, tapi ya ada isinya ya, konteksnya masuk lah gitu. Terus beliau caranya adalah di record, di draft. Aku sebenarnya itu udah ada di TikTok, cuman atensinya karena nggak pernah mantau, nggak pernah praktek ya nggak tahu. Akhirnya beliau ngomong, saya biasanya bikin video banyak, terus kalau saya lagi nggak ada waktu segala macam, saya draft aja, terus nanti tinggal saya upload. Jadi ada by scheduling pakai laptop, itu yang paling oke menurut saya kalau mau bikin video banyak, misalkan 24 untuk 24 jam per jam satu dijadwalin. Jadwal ini maksimal 10 hari ke depan. Terus ada cara lagi teman-teman, jadi kalau nggak punya laptop caranya adalah di draft. Create, uploadnya bukan di post tapi di draft. Nah di draft ini ya aku nggak tahu jumlahnya berapa maksimal, cuman aku kemarin ngetesting sampai 7, 10 aman. Jadi pada saat kita bikin video banyak 10 atau 20 atau berapa terserah, edit, upload, tapi draft. Edit, upload, draft. Jadi punya stok tetapi belum di-post, belum ditampilkan lah gitu ya. Misalkan 10. Nah, nanti pas udah lagi santuy, tetap harus post. Nah, bedanya schedule. Kalau schedule kita setting sekali udah, kita nggak ngapa-ngapain lagi, udah waktunya jam berapa kita set up, post sesuai dengan jadwal. Nah, kalau draft ini tetap harus kita post secara manual. Tapi kita stoknya udah ready, udah video udah jadi, tinggal klik post sesuai jam yang kita mau. Tetapi kita nggak harus ngedit dulu. Jadi ibaratnya kerjanya depan, kita simpan dulu, tinggal waktunya kapan kita post itu. Jadi teman-teman clear ya bedanya ya, dijadwalin sama draft. Nah, aku sekarang coba kombinasi, kadang-kadang waktunya nggak cukup, karena ibaratnya kayak udah kejar tayang nih, saya harus nganterin anak sekolah, jemput sekolah, antar anak bola, terus belum ngurusin bisnis saya sendiri gitu ya. Jadi coba atur-atur timing. Ternyata itu bisa jadi solusi teman-teman. Dan alhamdulillahnya setelah saya menjalankan itu gitu ya, sekarang sudah mulai rada konsisten nih. Ada 2 akun saya yang mulai kena. Ya kisaran kemarin tuh udah mulai profit 100 per hari. Itu udah mulai ada. Cuma ini masih belum stabil. Kadang turun ke 50, ke 60. Nih coba saya cek. Kemarin akun utama aku dapat berapa ya? Kemarin turun kayaknya. Sebelumnya tuh 2 hari berturut-turut udah bisa distabil di angka profit 100 ribuan. Bagi saya itu udah wow, udah alhamdulillah luar biasa, jungkir jempalik itu teman-teman. Bahagianya karena nih kemarin ini turun. Sebelumnya di berapa ya? Kemarin berapa? 3 tanggal 2. Sebentar, udah belum? Ini akun mana ya? Nah, nih udah bisa di angka 100 ya. Komisi 100. Terus selanjutnya juga turun ternyata. Malah aku juga belum merhatiin. Selanjutnya 75. Nah, di angka-angka 50 itu udah bisa tembus ya sekarang. Tadinya kan ya 20 kayak gitu kan. Nah, itu efek saya coba naikkan dengan konsistensi upload. Terus nah, di akhir September nih yang tiba-tiba naik tuh. Akhir September, terus di 1 Oktober itu udah. Terus ada akun lagi yang kedua, yang ini kalau akun kedua ini
saya coba mainkan niche. Niche aku yang tak bisa diketemu di aku adalah di herbal kayaknya. Karena saya coba testing elektron segala macam belum kena. Nah ini akunku kedua. Tuh. Wonders Nature saya coba, memang saya nerokan, saya coba niche. Kalau yang ini saya testing di niche ya. Ini entah kenapa tiba-tiba ada hal bagus ini di yang niche ini aku masih uploadnya itu apa ya, belum bisa banyak karena aku masih akun utama aku tadi yang tak gempur walaupun masih 40, 70 sampai dengan 100 tadi ya. Itu di sini uploadku jarak, maksudnya masih sedikit ya, antara 1 sampai 3 nih. Kemarin bisa dapat komisi ya 100 ya, 104 dengan GMV 743. Kalau ini herbal, ada madu, ada apa ya, garam gitu. Pokoknya berhubungan dengan cuka segala macam. Tapi yang kena nih saat beberapa hari ini madu. Dan banyak orang juga yang menghindari ini hari sebelumnya bisa tembus angka ini. Nah, terus target selanjutnya gimana? Gimana menyetabilkan, sekarang udah dapat 100 kan di yang kayak gini ya. Gimana menyetabilkan dulu supaya dapat 100 per harinya. Terus sambil naik nanti. Mimpinya kan gitu teman-teman. Ya boleh bermimpi dapat 1 juta, 2 juta, 10 juta dan DLL. Tapi semua itu butuh proses. Yang pasti yang saya jalankan adalah konsisten. Terus saya perbaiki pencahayaan saya. Ini kayak gini kemarin juga beli kayak ginian. Terus kalau yang softbox ini sudah zaman, udah berapa tahun yang lalu, mungkin pokoknya awal-awal nge-YouTube lah, saya dulu belajar YouTube, dan bukan belajar YouTube, tujuan saya ini dulu, saya untuk mendorong usaha saya, foto-foto produk saya, walaupun ya saya juga masih parah, masih belum bisa menghasilkan oke, akhirnya ujung-ujungnya saya juga bayar fotografer yang pro lah gitu ya, untuk produk-produk saya. Tapi ternyata sekarang zamannya TikTok malah kepake. Dulu inget banget, ada saya beli ini dicela. Wah, Mas Supri gitu kan, kameranya kecil atau apalah gitu, tapi pakai ruangannya kecil, atau kameranya kecil, tapi pakainya pencahayaannya gede banget, saya diketawain. Ya itu mental bro. Wah, itu kalau nggak biasa, ngeleput. Kalau itu udah pasti langsung nunduk tangan, setan, udah berusaha dicela, dihina gitu. Tapi motivasi terbaik adalah cacian, hinaan orang. Supaya kita, kok putih ini bro. Sebenarnya gitu, suntikan. Kalau kita mindsetnya dibelokin ke hal yang baik, cacian, hinaan, rendahan, itu jadikan aja pembakar semangat untuk berkarya lebih gendeng lagi. Ya itu teman-teman, ini update-nya teman-temanku semua. Intinya gimana konsisten, terus memperbaiki, belajar ke orang-orang senior kita. Ya kita lihat aja, kalau mampu langganan storybook suhu-suhu, kalau nggak mampu ya udah liatin aja TikTok yang teman mereka sampaikan. Dan saya pun sekarang juga belajar juga nih, tak share juga di TikTok khusus yang saya nggak jualan. Saya coba mempraktekkan karena ternyata itu juga ada gunanya. Saya supaya bisa dikenal orang, makin dikenal, makin ini tujuannya adalah jualan kita juga terpercaya. Apa yang kita sampaikan tuh nyata, bener, no tipu-tipu, nggak cuman dodolan aja yang membuat orang nggak bisa believe. Nah, coba saya juga ngikutin lah yang senior-senior. Coba sekarang saya bikin akun satu lagi. Sebenarnya ini akun lama. Dulu akun ini testing untuk apa ya? Saya intinya dulu gimana ya mendapatkan view gitu. Saya testing, waktu itu saya nge-shoot ke pinggir tol. Selalu ada bis-bis kan. Saya cuma teriak, tayo gitu. Dan ternyata ada view-nya teman-teman nih. Kalau teman-teman lihat, ini malah view-nya tinggi nih. Jadi, tapi bisa jadi yang nonton bocil-bocil nih. Kalau target view, saya dulu kayak gini doang nih. Ini lumayan, ada yang 1000. Ya, contoh videonya ya. Tak tulisin tronton balap gitu. Gede dateng, triton, panjang loh, matahari baru mau menyala. Nah, hal kayak gini aja yang nonton banyak loh teman-teman. Ide saya sih kena, cuman saya konsistensinya berat. Karena memang saya harus pagi-pagi nih ke samping tol, ngerekod atau sore hari. Aku sih seneng-seneng aja, seru-seruan gitu. Tapi setelah perjalanannya waktu kan saya, mau ngapain saya ini gitu kan. Nah, sedangkan saya mau nggak mau, apalagi udah keluarga, tentunya cuan. Ya sekarang akhirnya ketemulah yang ngerti ya, udah mulai pelan-pelan paham affiliate, ya terus saya coba praktekkan. Saya ini masih jauh teman-teman, jadi saya bukan suhu, bukan ini, benar-benar cerita apa adanya yang saya coba jalankan, dan alhamdulillah ternyata bisa ya teman-teman. Dan di bulan kemarin
saya lihat totally saya dari akun yang utama ya, kalau yang kedua ketiga kan belum running kemarin tuh. Nah, itu saya cek saya dapat 1,2 jutaan. Sedangkan dari YouTube ini teman-teman setahun saya dapat 1 jutaan. Ya setahun dapat $100. Karena memang ya tahu sendiri konten, kalau teman-teman ngelihat konten video saya apa adanya, mungkin kurang menarik segala macam, tapi saya nggak peduli itu. Intinya saya akan belajar, pertama untuk belajar, kedua untuk dokumentasi my daily life, dan ternyata ada manfaatnya ke teman-teman. Mohon maaf kalau yang nonton ternyata nggak puas, wah videonya kurang nih kurang sesuai. Itulah proses pembelajaran saya, mohon maaf. Tapi nawaitunya ya itu, jadi mohon maaf kalau yang nonton ternyata ya nggak puas lah dengan video-video yang saya buat. Tetapi nawaitu saya awal adalah untuk dokumentasi, pembelajaran, dan ketiga menebar manfaat. Sedangkan udah ada, alhamdulillah dapat AdSense itu ya, alhamdulillah. Ini sepertinya bulan ini bulan baik buat di akun ini, karena insya Allah ini bulan ini gajian. Nanti di tanggal 2, mestinya sih bulan kemarin, tapi saya nggak ngerti gimana turunnya, kayaknya bulan ini. Nah, ini saya spill juga aja sekali. Mana tadi? Spill juga nih. Ini kalau ini YouTube saya, YouTube ini ya, dapat 117. Untuk mendapatkan ini, saya butuh 1 tahunan. Nah, karena memang saya belum nggak tahu konsep, ya pokoknya saya ngonten apa ada. Tapi kengawuran saya di YouTube, teman-teman, itu ada impact-nya juga, ada manfaatnya juga. Karena apa? Setelah saya terjun TikTok, itu bermanfaat. Teman-teman, untuk bisa upload 1-5 per hari, itu ternyata bagi newbie, awal-awal saya mulai itu, konsisten berat. Dan lagi-lagi, TikTok affiliate ini bukan sekedar TikTok cuma bikin video, tidak, tetapi yang lebih urgent, lebih penting adalah mental daya juang, mental tempur, pantang menyerah, konsisten. Lagi-lagi kalau dirunut ke belakang, inilah the real ilmu tentang entrepreneur, tentang wirausaha, tentang berbisnis. Jadi basically-nya adalah inilah entrepreneurship, teman-teman. Kewirausahaan. Dan nyatanya dimanapun, ke entrepreneur itu bukan cuma masalah modal uang, bukan cuma modal lighting segala macam. Ini udah kesekian kalinya, tetapi pertama mental daya juang untuk bertempur pantang menyerah. Mau laku nggak laku tetap gak bikin video, nggak ada yang nonton tetap bikin video, sepi nggak sepi tetap upload video. Nah, rutinitas inilah yang kudu benar-benar dikuatkan. Kalau nggak ngeleput, nyerah. Jadi teman-teman, beruntungnya saya ini udah melewati fase-fase yang dari hancur-hancuran, bangkrut, remuk-remukan, sampai hutang juga bergelimpangan gitu ya. Akhirnya ya sekarang udah bisa damai dengan kondisinya. Apapun itu gas, apapun itu ini. Namanya loyo wajar. Nah, kalau namanya loyo, satu yang dilihat komentar negatif para pemirsa. Ada loh kayak kemarin, saya lihat, wah saya udah beli ini, ternyata harganya segini, pas iklannya segini, belinya segini. Padahal setelah saya runut nggak dibaca. Lah, ongkirnya kok nggak dicek, brother. Nah, ya gitu teman-teman, ada aja hal yang wah, sorry ini ternyata kepanjangan, video udah 18 menit, padahal targetnya di YouTube 10 menit. Sorry kalau ngacehnya ngalor ngidul, teman-teman. Intinya, ayo kita semangat, jalan ada aja untuk menjemput rezeki. Apapun teman-teman yang lakukan, asal positif atau baik, gaspol. Yang pasti jangan melanggar syariatnya Allah. Syariat ya rule of the game-nya Allah lah. Yang halal, yang baik. Itu karena apapun yang kita tebar, sejatinya kembali ke diri kita sendiri. Ini saya belajar dari berbagai sumber. Salah satu bacaan buku yang saya baca itu adalah, namanya apa lupa. Tapi intinya dia membicarakan masalah sinyal apa yang kita lepas itu akan kembali diri kita. Makanya hati-hati kita tebar. Makanya harus kita tebar kebermanfaat, teman-teman. Hal positif, mimpi, dream, cita-cita itu nyetrum kemana-mana. Ya, nanti akan saya cerita lagi di lain sesi ya. Ini ada masalah nyetrum ini kan saya cerita dikit yang sedikit saya kok kayaknya perlu saya ungkapkan juga, enak untuk diungkapkan dan bisa jadi pembelajaran. Nanti next video lanjut sebelah ini ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.